Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Bapak harap kalian selalu semangat dan siap dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Walaupun pembelajaran kita masih secara online, tetapi Bapak harap semangat kalian tetap dan tidak pernah kendor untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, yaitu pelajaran yang kelima dengan tema mengembangkan kemampuan diriku. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan memulai dengan berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk mengembangkan dengan baik. Semoga mulai hari ini kami semakin mampu mengembangkan kemampuan kami dengan sebaik-baiknya. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, semoga kita semakin semangat dan kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, simak pembelajaran ini dengan baik dan kita akan belajar bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Nak? Yang pertama, memahami bahwa setiap manusia itu memiliki talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kedua, menyadari bahwa talenta yang dimiliki setiap manusia berbeda-beda dan berguna bagi diri sendiri, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, mensyukuri dan mengembangkan talenta yang dimiliki sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran Bapak akan mengajak kalian melihat gambar. Untuk gambar yang pertama, ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar seorang perempuan atau beberapa orang perempuan sedang melakukan pertunjukan nari. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah gambar ada orang sedang melukis. Ketiga, ini adalah gambar seorang perempuan sedang menulis atau membuat puisi atau membuat lagu dan sebagainya. Dan yang keempat, ini adalah gambar beberapa anak cowok sedang bermain bola. Nah, dari keempat gambar ini merupakan kemampuan kita masing-masing. Mungkin ada kemampuan yang menari, kemudian ada yang melukis, menulis, bermain sepak bola, dan mungkin masih banyak lagi kemampuan-kemampuan yang kalian miliki secara masing-masing. Nah, dari gambar tersebut bagaimana tanggapan kalian? Nah, yang pertama, menari. Tanggapan kalian adalah berlatih dengan sungguh-sungguh dalam kelompok nari. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua tadi melukis. Tanggapannya, teruslah berlatih melukis untuk menghasilkan sebuah karya yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu sedang belajar atau menulis. Nah, tanggapan kalian adalah rajin belajar supaya pintar. Yang keempat adalah bermain bola kaki.
tanggapan kalian adalah terus mengasah bakat agar menjadi pemain bola profesional. Nah, ini adalah tanggapan mengenai keempat gambar tersebut. Mungkin kalian memiliki kemampuan yang lain, bisa kalian tanggapi secara masing-masing bagaimana nantinya kemampuan kalian itu dapat kalian capai dengan baik. Nah, anak-anak, Bapak akan mengajak kalian untuk membaca sebuah kisah yang berjudul tentang Agus Teladan Anak Cacat. Mari kita baca bersama-sama. Agus terlahir cacat. Kedua tangannya hanya sebatas siku tanpa jari. Kaki kanannya kecil dan hanya sebatas lutut dengan jari-jari yang bentuknya tak sempurna. Badan setinggi 164 cm dan seberat 55 kg itu hanya bertumbuh pada kaki kiri. Meskipun demikian, kondisi seperti ini tak menghalangi kegiatan sehari-hari seperti layaknya orang normal. Orang mungkin membayangkan betapa sulitnya dia mengerjakan salat, makan, minum, mandi, berpakaian, dan seterusnya. Akan tetapi, Agus tak hanya membayangkan kesulitan-kesulitan itu lantas bergantung kepada orang lain. Semua kegiatan itu, bahkan pekerjaan membantu orang tua seperti layaknya anak di desa, dilakoninya sejak kecil. Agus meloncat-loncat di sawah atau telagan menghalang kambing gembalanya. Kadang juga mencari rumput. Dia juga ingin seperti teman-temannya, bisa menulis dan membaca. Maka dia pun menempuh pendidikan di bangku SD, meskipun harus berjalan engklek atau jalan dengan satu kaki. Gedung SD Sidomulyo tempat ia menuntut ilmu berjarak 3 km dari rumahnya. Itu berarti setiap hari dia harus pergi pulang sekolah sejauh 6 km. Tak puas hanya lulus pendidikan dasar, begitu lulus SD pada tahun 1982, dia melanjutkan ke SMP PGRI Sogaten atau Kota Madiun hingga lulus. Dengan kondisi seperti itu, apakah tidak ada perasaan minder? Tidak, saya pede. Di sekolah saya ikut olahraga, saya suka sepak bola, ujarnya. Hah, sepak bola? Iya, saya sering jatuh bangun. Waktu saya melompat berebut bola, ada teman yang menjegal. Nah, ketika terjatuh, kaki kanan saya berusaha menyangga, tapi tak mampu sehingga kaki kanan saya sering cedera. Tapi saya tak memarahi teman yang menjatuhkan saya karena sama-sama bermain bola. Meskipun demikian, saya tak pernah kapok, kenangannya. Ketika beranjak remaja, ia ikut acara kenduri. Tuan rumah sempat menyediakan kursi dan meja untuk memudahkan Agus untuk makan dan minum. Tapi dia menolak dan tetap duduk bersila di tikar seperti undangan lainnya. Dia tak ingin diperlakukan khusus. Agus bisa makan dan minum sambil duduk di tikar seperti undangan yang lain. Ketika kelas 5 SD, Agus bahkan pernah mewakili sekolah mengikuti lomba lukis tingkat kecamatan. Dan saya yang menjuarai lomba lukis itu, katanya bangga. Lulus SD pada 1982, dia melanjutkan sekolah ke SMP PGRI Sogaten, Kota Madiun. Dia menjepit pensil, pulpen atau kuas lukis dengan ujung tangannya yang hanya sebatas siku itu. Tapi beruntung, ada tetangganya yang juga bersekolah di SMP tersebut dengan naik sepeda. Setiap berangkat dan pulang sekolah dia diboncengi tetangganya tersebut. Di SMP dia makin rajin belajar melukis. Guru seni rupa di sekolah itu, Suko BA, rajin mengarahkan Agus. Dengan demikian bakat Agus makin terarah. Lukisannya makin bagus,
Tapi sayang, lulus SMP dia tak mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kedua orang tuanya hanya buruh tani, padahal harus menanggung 7 anak. Jadi saya harus berhenti sampai SMP saja, terangnya memberikan alasan. Maka Agus lebih banyak menghabiskan waktu untuk membantu orang tuanya, yaitu mengembalakan kambing, mencari rumput, mencari kayu bakar, dan pekerjaan lain. Suatu hari pada tahun 1987, salah satu tetangganya menunjukkan majalah Hai yang memuat pengumuman AMFPA tentang membuka kesempatan bagi orang cacat yang bisa melukis menggunakan kaki dan lutut. Dia kemudian mencoba melukis menggunakan mulut dan kaki. Baginya itu tak sulit. Setelah melengkapi persyaratan, antara lain surat keterangan dokter, ahli bedah yang menerangkan dia memang cacat, dan membuat 6 lukisan dengan tema bebas pada tahun 1988. Agus berangkat ke Lebak Bulus, Jakarta untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota Yayasan AMFPA. Setahun kemudian pada tahun 1989, saya dipanggil untuk datang ke Hotel Hyatt Jakarta. Di sana saya bertemu pimpinan AMFPA pusat, Mr. Han Jackson. Saya senang sekali karena saya bisa diterima menjadi student member AMFPA. Kisah Agus. Itulah titik awal bagi Agus untuk menapaki hidup baru. Agus menandatangani kontrak dengan AMFPA untuk 3 tahun. Apa hak dan kewajibannya? Setiap bulan dia wajib mengirim antara 2 hingga 3 lukisan. Kontrak terus diperpanjang setiap 3 tahun sekali hingga kini sudah 18 tahun. Apa yang dia peroleh dari AMFPA? Agus menerima honor tiap bulan. Pada 11 November 1998, dia menerima honor pertama kali, besarnya sekitar 300.000. Kira-kira 3 kali besar gaji pegawai negeri sipil lulusan sarjana yang baru diangkat. Besar honor Agus meningkat dari waktu ke waktu hingga mencapai CHF 900 atau sekitar 7,5 juta. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita tersebut, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, Agus terlahir seorang cacat. Kemudian walaupun seorang cacat, Agus melakukan aktivitasnya seperti layaknya orang normal. Kemampuan yang dimiliki oleh Agus adalah dia pintar dalam melukis. Nah, bagaimana cara Agus mengembangkan kemampuannya? Cara Agus dalam mengembangkan kemampuannya selalu rajin belajar dalam melukis dan Agus mengikuti berbagai lomba. Kesuksesan yang pernah diraih oleh Agus adalah diterima menjadi student member AMFPA. Dalam meraih kesuksesan, Agus mengalami hambatan dalam biaya. Hambatan yang dialami Agus bisa diatasi dengan cara berjuang, tidak putus asa, dan rajin berlatih. Orang yang berperan dalam meraih kesuksesan Agus adalah orang tua dan tetangganya. Nah, jadi kita juga bisa mengikuti apa yang sudah dialami oleh Agus. Kita yang terlahir secara normal harus terus berlatih, harus terus mengasah kemampuan kita agar kita dapat meraih kesuksesan seperti Agus. Dalam meraih kemampuan itu kita tidak boleh cepat putus asa. Kita harus terus berjuang, terus berlatih, rajin berlatih agar kemampuan kita bisa kita kembangkan dan kita bisa meraih kesuksesan seperti Agus. Nah, itu adalah cerita dari kisah Agus teladan anak yang cacat. Nah, anak-anak, Bapak akan mengajak kalian untuk membaca kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai 2, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih, dari bacaan tentang kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Yang kedua, kisah kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 memberikan penjelasan bahwa Tuhan itu menganugerahkan talenta berupa bakat, keterampilan, kecerdasan, dan kepandaian kepada semua manusia. Jadi kita sebagai manusia itu sudah mempunyai talenta yang Tuhan berikan kepada kita, entah itu berupa bakat, keterampilan, kecerdasan, dan kepandaian. Itu merupakan anugerah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya, tugas manusia adalah
mengembangkan aneka kemampuan itu dengan berbagai cara sehingga kemampuan itu berguna bagi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi setelah Tuhan memberikan kita talenta yang tadi seperti Bapak ucapkan tadi berupa bakat, keterampilan, kecerdasan, dan kepandaian, itu tugas kita apa? Tugas kita adalah mengembangkan kemampuan itu tersebut, talenta tersebut, agar kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita bisa kita asah dengan baik sehingga keterampilan atau talenta yang Tuhan berikan itu dapat bisa berkembang dan kita nantinya bisa dapat meraih kesuksesan dari talenta yang kita punya tadi. Nah, selanjutnya akan tetapi kadang ada manusia yang merasa tidak memiliki kemampuan apapun, seperti hamba ketiga tadi dalam perumpamaan tentang talenta. Orang seperti ini menjadi takut untuk maju sehingga menyembunyikan talentanya dan tidak mempunyai keberanian untuk berusaha, sehingga talentanya menjadi tidak berkembang dan menjadi hilang. Anak-anak, seperti yang tadi sudah Bapak bilang, bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita talenta berupa talenta, entah itu kemampuan, kecerdasan, dan lain sebagainya tadi. Kalau kita tidak bisa mengembangkan talenta kita, maka talenta itu akan menjadi hilang dan tidak berkembang. Selanjutnya, alangkah baiknya kalau setiap manusia mengenal dan mengetahui aneka kemampuan yang dimilikinya dengan bantuan orang-orang di sekitarnya. Manusia akan berkembang semua aneka kemampuannya sehingga bisa meraih kesuksesan di masa datang. Nah, anak-anak, sebelum Tuhan memberikan talenta kepada kita, kita harus bisa mengenali, bisa menyadari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Misalkan talenta kalian dalam bidang melukis, nah, kalian harus sadari bahwa kamu itu bisa melukis dengan baik. Makanya kemampuan atau talenta itu kalian latih terus, kalian kembangkan terus agar nantinya bisa menjadi atau bisa meraih kesuksesan di masa yang akan datang dengan kemampuan yang kalian miliki tersebut. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa penutup. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kemampuan yang telah Engkau berikan. Anugerahkan kepada kami. Hari ini kami telah belajar bersama. Semoga kami semua bisa memaknai pembelajaran hari ini dengan baik dan mengembangkan diri kami lebih baik lagi. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, hanya ini yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Semoga apa yang Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi kalian. Terlebih kalian bisa lebih mengembangkan bakat kalian dengan lebih baik lagi, agar nantinya kalian bisa meraih kesuksesan dengan talenta yang kalian miliki. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah agar kita dijauhi dari segala malah bahaya atau segala penyakit yang menghantui kita selama ini. Karena saya lagi Bapak mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye.